Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Rogate hari ini ditetapkan dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga 18, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, tema doa adalah sesuatu yang amat sentral dalam kehidupan orang Kristen. Doa adalah sesuatu yang senantiasa kita panjatkan pagi, siang, sore, malam, subuh, dan seterusnya. Oleh karena itu, perlu kiranya saya mengetahui siapa di antara kita yang begitu bangun dari tidur berdoa kepada Tuhan. Lalu si majibagasan rohat. Tapi siapa di antara kita yang ketika menaiki kendaraan menuju ke gereja ini berdoa juga kepada Tuhan? Siapa di antara kita yang begitu duduk di dalam rumah bait Allah ini menundukkan kepala mengambil saat teduh berdoa kepada Tuhan? Siapa di antara kita yang berdoa ketika kita telah sampai di rumah sepulang kita dari ibadah pagi hari? Itu sekelumit pertanyaan yang barangkali kita bisa menjawab dengan saya melakukannya, atau saya tidak melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini hendak mengajak kita untuk merefleksikan kembali status keberimanan kita, status keterpilihan kita, dan status kita di hadapan Allah. Untuk itu kita harus memaknai apa yang disebut dengan doa. Tidak tahu-tahu saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan demikian: doa adalah suatu permohonan, harapan, permintaan, atau pujian kepada Tuhan. Hanya itu satu kata, satu kalimat yang dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita garis bawahi saudara bahwa doa itu adalah permohonan kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menarik di dalamnya, bahwa doa adalah sesuatu yang sifatnya sangat eksklusif.
ditujukan kepada sesuatu yang mungkin kita bisa mengatakan dak kia dobe hubere ibadah. Saya belum pernah melihat yang namanya Yesus, tetapi saya selalu berdoa kepada. Oleh sebab itu saudara, ketika kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada hal yang hendak ditanamkan ke dalam kehidupan kita, supaya kita semakin mampu untuk merenungkan kembali kenapa kita hidup dan berkehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Yakobus secara lugas mengkaitkan ritual berdoa, mengkaitkan upaya berdoa, mengkaitkan usaha untuk mengerti berdoa kepada kehidupan kita terhadap sesama kita yang ditujukan kepada Sang Khalik. Ini menjadi penting ketika kita berbicara pada tatanan doa syafaat, di mana kita mencoba untuk mendoakan banyak hal, tapi tujuannya satu, kepada Dia, Sang Khalik, yaitu Tuhan. Tetapi persoalannya sekarang adalah apa yang harus kita pahami dalam doa, dalam kehidupan manusia. Yang berikut saudara, apa makna doa dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Yang berikutnya, apakah mungkin ada kegagalan dalam berdoa? Kalau dikatakan doa adalah sarana kita untuk memohon, berharap, meminta dan memuji kepada Tuhan, tentu ada sesuatu yang tidak bisa kita diskusikan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita temukan ketika doa itu terarah hanya kepada suatu kali, dan kita tidak tahu prosesnya di tengah-tengah antara pemberi doa, proses dan penerima doa. Oleh karena itu, kita harus memahami betul bahwa iman sangat berperan penting ketika kita melantunkan doa-doa kita. Sebagai pembanding saudara, ketika kita berpidato di hadapan halayak ramai, responnya tentu dalam dua hal, positif dan negatif. Bisa diterima secara reaktif, langsung, atau bahkan tidak. Ketika kita menyampaikan argumen, pendapat, dan sesuatu yang hendak kita sampaikan di dalam pidato, maka orang bisa merespon secara langsung apa yang kita sampaikan, dan kita mendapatkan jawaban dari apa yang kita sampaikan. Tetapi tidak demikian halnya dengan doa. Itu sebabnya ditemukan teori dari iman percaya bahwa jawaban dari segala doa kita adalah tiga hal: yang, tidak, dan tunggu. Dalam konteks itulah kita memahami firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, yang dengan cermat Yakobus memberikan contoh tentang doa bagi orang yang menderita. Sedikit sekali hal yang hendak disampaikan firman Tuhan ini kepada orang yang menderita. Ada tekanan tertentu ketika kita harus melihat sang pendoa orang yang menderita. Bisa kita simpulkan saudara bahwa yang sakit atau yang menderita dalam konteks perikop ini, dia bisa terlepas
dari persoalan-persoalan yang sedang kita pikirkan tentang makna dari doa kita sendiri. Segala sesuatunya dilimpahkan tanggung jawab kepada penatua jemaat. Seorang yang sakit dalam konteks ini, dia bisa dengan pasrah untuk berkeluh kesah. Dia bisa dengan pasrah untuk ya sudah, tidak berpengharapan. Ada tekanan ketika seorang majelis atau seorang penatua jemaat datang mendoakan dia dan dia tidak sembuh. Ada pemahaman. Atikna soporseado penatua jemaat dari Somalia. Ada konteks yang sedemikian hidup dalam kehidupan orang-orang Yahudi ketika itu, dengan pemahaman bahwa orang-orang yang melayani di bait suci adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan sebagai orang-orang yang berkekuatan khusus. Meskipun pada akhirnya tujuannya adalah kepada Allah. Tetapi karena dalam konteks teologi Yahudi, perantara Allah sangat besar kuasanya, maka banyak orang nantinya yang akan berpasrah diri. Apapun yang terjadi, saya pergi ke bait Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, saya pergi untuk didoakan. Kalau saya tidak menerima apa-apa, bukan saya yang bertanggung jawab. Itu yang kita lihat secara sepintas melalui apa yang tertulis. Tetapi saudara, dari pemahaman kita tentang doa yang sudah diajarkan kepada kita selama ini, tentu paradigma berpikir bagaimana kita menghidupi kehidupan di dalam doa kepada Tuhan harus menjadi sesuatu yang baru. Bahwa kalau kita ingin didoakan supaya kita sembuh dari segala sakit penyakit kita, ada hal yang dituntut dari kita, yaitu iman untuk disembuhkan. Lalu di mana letaknya penatua jemaat? Kita lihat bahwa Yakobus tidak berhenti di ayat 14. Ia meneruskan dengan sebuah statement yang saling melengkapi. Inilah sesungguhnya yang harus kita garis bawahi ketika kita memaknai doa syafaat dalam kehidupan orang beriman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika demikian, apakah hubungan yang hendak kita lihat, kita tarik, kita ambil sebagai saripati firman Tuhan ketika kita mengatakan Tuhan merdu sedua, saya tidak layak untuk meminta sesuatu kepada. Sebelumnya Paulus pada pasal 4, Yakobus pada pasal 4 sudah memberikan warning kepada kita untuk memahami bagaimana sesungguhnya eksistensi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan membuat doa menjadi sebuah sarana komunikasi berbicara kepada Tuhan. Dalam pasal 4 ayat 2 dan 3 dikatakan di situ bahwa keinginan manusia itu banyak. Kalau diurutkan dari A sampai Z mungkin bisa pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, tidak terhingga. Tetapi Yakobus sudah mewarning kita untuk melihat apa dasar dan motivasi dari doa-doa yang kita panjatkan. Ketika kita sudah memahami bahwa doa adalah komunikasi saya dengan Tuhan, maka ada warning yang harus kita perhatikan melalui pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Oleh karena itu saudara, dengan sangat sederhana kita bisa memaknai yang disebut dengan doa sebagai jembatan kita untuk berbicara kepada Tuhan
tetapi kita merenungkan kembali. Ketika kita mau menuntut sesuatu dari doa yang kita sampaikan, kita ingat teorinya adalah doa itu jawabannya ya, tidak, dan tunggu. Lalu di batas mana kita harus melihat bahwa doa itu ya? Pada saat kapan kita harus memahami bahwa doa itu tidak? Pada saat kapan kita harus memaknai bahwa jawaban dari doa kita paente satokti? Ini yang harus menjadi pelajaran terus menerus, karena doa tidak pernah tamat, karena doa tidak pernah berakhir. Itu sebabnya kita selalu datang ke bait suci, ke rumah Tuhan. Mau suadong bela patangitangian, maka tidak akan mungkin kita melangkahkan kaki menuju ke rumah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, permintaan kita kepada Tuhan di dalam doa akan mempengaruhi karakter kehidupan kita. Cara kita meminta kepada Tuhan di dalam doa akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan dalam kehidupan. Ada orang yang berdoa dengan sangat sederhana. Mari kita dengarkan anak-anak kita di rumah bagaimana dia berdoa. Met awon bayinya sohakon sasada ho Yesus doaku tok. Hanya itu dua anak-anak sekolah ini. Tetapi maknanya sangat besar. Meskipun kita yang mengajarkan, tapi seringkali kita terenyuh mendengarkan doa yang sederhana. Kecil aku ini bikin bersih hatiku. Satu-satunya kau Tuhan, sasada ho Yesus, temanku selalu. Kakera kita mendokon. Kita jarang mengatakan kepada Tuhan, engkau temanku Tuhan. Karena kita begitu takut untuk menyapa dia sebagai teman. Batasannya paling rendah mungkin kita mengatakan Bapa, karena kita menganggap diri kita adalah anak. Cara kita menyampaikan doa kita akan berdampak kepada kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, cara kita berdoa juga harus betul-betul diletakkan pada tatanan di mana kehidupan biologis, psikologis, psikis kita berada. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa sebagaimana Dia mengajarkan kita. Oleh karena itu doa sederhana anak-anak tidak mungkin kita bawa-bawa sampai ketika kita sudah dewasa, apalagi ketika kita sudah mengaku iman percaya. Itu sebabnya kita diajarkan untuk meminta. Mintalah maka akan diberikan. Tetapi di batas mana kita hendak meyakini betul bahwa doa Tuhan itu jawabannya adalah ya atas permintaan kita, tidak atas permintaan kita, dan tunggu atas permintaan kita. Padahal Yakobus mengatakan bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa doa. Saudara yang terkasih, yang perlu kita perhatikan pada nats ini adalah posisi kita di hadapan Tuhan. Kita harus menggarisbawahi ketika Yakobus mengatakan bahwa bila dengan yakin sebuah doa didoakan sangat besar kuasanya, yaitu ketika doa itu disampaikan oleh orang-orang benar. Artinya tidak mungkin doa seorang yang tidak benar akan berkuasa. Inilah sesungguhnya yang harus kita senantiasa camkan dalam kehidupan kita, ketika doa kita sesungguhnya akan sampai kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Yesus, kalau kita berada pada posisi benar. Apa maknanya, saudara? Maknanya adalah bahwa bukan karena aku benar, tetapi karena aku dibenarkan oleh Tuhan.
Bagaimana caranya supaya kita dibenarkan oleh Tuhan? Yakni dengan mengakui segala kekurangan kita di hadapan. Logika sederhananya adalah tidak mungkin kita yang sudah memiliki harta 7 turunan meminta 2 kali lipat dari apa yang sudah kita minta. Meskipun Tuhan itu tidak pernah membatasi permintaan kita. Di mana logika kita ketika kita meminta sesuatu yang sesungguhnya kita sudah punyai secara materi. Tapi kita lupa untuk mendoakan orang yang sakit, orang yang menderita, sementara kita selalu meminta untuk diri kita sendiri. Kita harus mengubah paradigma kita tentang hubungan kita dengan Allah. Kita harus mengenal diri kita secara benar bahwa aku berdosa. Ampunkanlah segala dosaku, maka aku dibenarkan untuk berdoa. Itu sesungguhnya yang menjadi kritik bagi penatua jemaat kala itu. Kalau penatua jemaat sudah dicap sebagai orang yang sangat kudus, suci hatinya, baik kelakuannya, baik pendiriannya, baik orangnya, maka harapan seluruh jemaat akan tertumpu kepadanya. Tetapi bila penatua jemaat tidak memiliki iman yang baik untuk mendoakan yang datang kepadanya, ala fokus rupani nama sahito, maka memang dia tidak akan sembuh. Karena penatua yang dicap sudah baik itu tidak mengimani apa yang dia lakukan. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Berjudo kita marni. Meskipun terkadang kita alpa untuk berdoa 2 atau 3 kali sehari. Bangun pagi, ketika makan, ketika hendak tidur. Tetapi Tuhan senantiasa memberkati kita, sadar atau tidak sadar. Dalam keberimanan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, Tuhan melimpahkan kita dengan segala karunia. Taruhlah karunia material. Tetapi sadarkah kita ketika kehidupan kita ini berlanjut, setiap pagi kita menghela nafas kehidupan, maka Tuhan sesungguhnya sudah dan selalu menjawab doa-doa kita. Apakah yang menjadi alasan kita untuk tidak bertobat, mengaku segala kesalahan kita, supaya kita bisa berdoa? Ini yang menjadi pergumulan, yang menjadi kerinduan, yang harus senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, doa adalah berbicara kepada Yesus Kristus. Ketika kita berbicara, maka kita terlepas dari sekat-sekat ruang. Kita dibebaskan dari sekat waktu, dan kita dibebaskan dari sekat-sekat masa. Artinya, ketika kita melakukan doa sebagai ritual semata, maka kita harus memiliki paradigma baru bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ritual kita. Tak pola record 5 hari sadari, 10 hari sadari. Tetapi doa kita adalah doa yang senantiasa time by time. Kapan kita perlu berkomunikasi dengan Dia, maka disitulah kita menyampaikan doa kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mana buktinya? Apa yang bisa kita katakan untuk membuktikan kalimat Yakobus ini? Tabereng mah tu bagasa diri tabi. Kita harus berbaikan dengan sesama kita. Kita harus berbaikan dengan orang yang sakit meskipun itu musuh kita, supaya doa yang kita sampaikan atas kesembuhannya menjadi terbukti.
Oleh karena itu saudara, dalam Minggu Rogate ini, ketika kita sudah merayakan pesta kemenangan atas bangkitnya Yesus dari kematian untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita diajak untuk berbenah diri. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tentu ini menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi intens dengan Yesus yang sudah memenangkan kita. Tentu ada banyak doa-doa yang kita panjatkan, tak terhitung jumlahnya. Mungkin kepada kita ditanyakan, sudah berapa banyak kita berdoa untuk orang yang menderita? Sebagai orang yang menderita, sudah berapa kali kita berdoa? Sudah berapa banyak orang yang sakit yang kita doakan? Asing tim diakonia sosial gereja. Supaya kita bisa melihat saudara bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Marilah kita dengan tetap meyakini bahwa penatua jemaat adalah perwakilan Allah di tengah-tengah dunia ini, yang kepada mereka diberikan kuasa untuk mendoakan orang-orang yang lain. Tetapi iman keduanya harus saling berkaitan supaya kuasa doa itu menjadi benar-benar nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seorang Elia yang tiada bandingannya di muka bumi adalah seorang yang menjadi contoh konkret dalam kehidupan kita ketika doa itu besar manfaatnya untuk kemaslahatan orang lain, untuk kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Sesungguhnya ini tidak kurang apa-apa, tetapi dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita nakal, ketika kita tidak taat kepada Allah, ada orang yang mengingatkan kita. Itulah kondisi kita ketika kita mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di sekitar kita. Kita tidak bisa melihat Yesus, sehingga kita berbuat sesuka hati kita. Yesus dan Tuhan membangkitkan para penatua di tengah-tengah kita untuk bersama-sama kita saling mendoakan. Untuk saling bersama-sama kita melihat bahwa kehidupan kita harus senantiasa berjalan waktu demi waktu menuju kepada sebuah pengharapan, yaitu bahwa kita akan diperkenan oleh Tuhan. Perkenan Tuhan atas kita adalah ketika Tuhan sudah menerima segala doa kita dengan jawabannya yang 3 tadi. Dan kita memahami dan mengerti bahwa segala doa kita dengan 3 jawaban itu kita imani betul, maka pengharapan yang sedang kita canangkan saat ini akan berbuah manis dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada kebaktian pagi hari ini, yang secara khusus mengajar kami untuk berdoa. Adalah sebuah kesulitan yang kami alami Tuhan ketika kami harus meminta banyak, ketika kami harus banyak meminta kepadamu, karena kami diajari demikian. Tetapi Engkau telah membukakan mata hati kami, mata batin kami, untuk kembali memaknai doa yang seturut dengan kehendak. Engkau mengajarkan kepada kami untuk meminta, maka Engkau akan memberi. Tetapi Engkau juga mengajarkan kepada kami untuk mengaku segala kesalahan kami, supaya kami layak untuk meminta kepadamu dalam doa. Biarlah Tuhan, doa menjadi sarana kami untuk semakin dekat dengan Engkau,
di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya dengan demikian kami tetap bersukacita bersama dengan orang-orang yang bersukacita, dan kami dapat menghiburkan orang yang berduka cita melalui segala doa yang dapat kami panjatkan. Ajar kami ya Tuhan untuk mau berdoa, untuk dapat mendoakan, untuk mau menerima segala jawaban dari atas segala doa yang kami panjatkan kepadamu. Engkau Allah yang maha kaya, maha kuasa, maha kasih. Engkau sudah mengetahui apa yang ada dalam hati kami sebelum kami memintanya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah doa menjadi sarana kami bercakap-cakap dengan Engkau, sarana kami untuk berkeluh kesah kepadamu atas kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya berkat-Mu selalu melimpah meskipun kami tidak meminta, hanya saja kami kurang menyadarinya. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu, supaya melalui orang-orang yang ada di sekitar kami tahu bahwa kami harus berdoa. Inilah kehidupan kami, berkati kami Tuhan untuk menjadi sarana-Mu di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, supaya pengharapan kami akan kehidupan yang kekal menjadi terwujud. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.